Halo abang-abang Bompo yang ganteng dan baik hati, tidak sombong dan rajin ngabisin tabungan. Jangan lupa ya, susu brebrek, subrek. RILI, keke, like, SAH, rere, sare. Buset dah, share kali, mamalin gue aja lu. Kan tulisannya sare lai. Kakak. Dasar pal besi. Selamat menikmati. Kau kagak menghormati keamanan banget ya lai. Masa nikah kagak undang-undang kita? Melanggar kode etik ini namanya, Dan. Sebagai senior handal, gue merasa kagak dihargai sama kau. Kalau udah kita, mendingan aja ada yang ngabisin makanan. Awas aja kalau ketemu, gue cabut tompelah. Ngapain nungguin ketemu? Kita ke rumahnya aja yuk. Siapa tahu ada makan makanan bekas. Ya juga ya. Yaudah yuk, kita ke rumah kau. Sekalian kita minta ganti untung. Ayo dah. Lah, ayo. Ayo doang, kagak mau jalan. Udah yuk. Ayo dah, rambut singa. Ayo. Jadi kesirian gua sama kau masa? Kesirian ngapa lu? Masa kita yang punya pacar, dia yang kawin? Itu dinamakan jodoh kagak ada yang tahu, Siapa tahu lu pacaran doang sama Caca, tapi Caca kawin sama orang. Buset, kalau ngomong jangan sekadar katanya aja lah. Lah, emang lu bisa mastiin kalau Caca jodoh lu, ayo? Ya juga sih. Lah, lu juga belum tentu jadi sama Bella, ayo. Jangan so tau lu, Bir. Gua mah udah pasti jadi. Orang babanya Bella udah setuju sama gua. Mau babanya setuju kek, kagak kek. Kalau bukan jodoh mah tetap aja gagal. Tuh kan, babanya Bella nelfon. Diam lu, jangan napas lu. Gua mau angkat telepon lu. Iya, lu kelar teleponan, gue yang modar, kagak napas, sambil geledeg. Iya loh. Waalaikumsalam. Kenapa, Pak? Iyalah, makan masih pakai goreng garam aja, biasanya Pah. Oh, kagak, Pak. Lagi bisnis doang ini sama temen. Emang apa dah? Bisnis kentut. Oh, oke. Tolong ke sono, Pak, segera. Udah keren-keren biasanya pakai papa. Biar ngomong ke sana, biasanya ke sono. Jember banget gue denger ah. Udah amatan ah. Yaudah, gue mau ke rumah Bila dulu ya. Merah sono. Masih sore, kagak ada yang nongkrong lagi apa ini? Sedih amat ya, teman main udah pada kawin. Gua doang ini masih berjuang. Malahan Caca masih pengen kerja dulu sebelum kawin. Yah, dialah. Turun mesin dah Joni gue ini, kagak diganti-ganti oli. Bodoh, bawain periwitan polisi, bodoh. Periwitan yang ditiupkan, yang buat markirin. Iya, Mama mau denger suaranya. Iya, dialah. Di mana belinya periwitan polisi kayak gini? Bodoh, pokoknya bawain, sama polisinya bawain. Buset, kagak bisa mah. Ya udah, berarti Papa mau anak kita ileran kayak Grandong. Buset. Iya udah iya, ayo cari polisinya. Buruan, keburu pengennya hilang, Pak. Iya, sabar. Ngapa, Pak? Nyuruh Toing ke sini? Hah? Ngomong apa dia, Bel? Bang Toing nanya, kenapa dia disuruh kemari? Oh, iya, Ing. Bapak nyuruh kamu ke sini karena Bapak mau ngajak kamu liburan, sekalian refreshing. Lah, emang Papa udah sembuh? Lah, jangan sampai, Ing. Kalau sampai kambuh, bisa-bisa batal liburan kita. Bukan kamu, Pak. Maksud Bang Toing, Bapak udah sembuh belum? Oh, kirain kambuh. Alhamdulillah, Bapak udah sehat, Ing. Paling tinggal check up doang ke rumah sehat. Lah coba itu, ke rumah sehat dikata. Bagus dah kalau begitu. Emang mau liburan kemana, Pak? Apaan katanya? Emang mau liburan kemana? Kata Bang Toing. Oh, niatnya sih mau keluar negeri, Ing. Sekalian mau main ke rumah teman Bapak di sana. Iya, keluar negerinya ke negara mana? Jauh, Ing, di Bali. Buset ya, Bali mah masih satu negara, Pak. Kali aja ngeliat bikini dijemur, jadi tambah seger. Gimana? Mau kan kamu? Iya mau, Pak. Kemana juga mau saya, kalau perginya sama anak Bapak. Apaan katanya? Iya Bang Toing mau, Pak. Ya harus mau lah. Kapan lagi kamu bisa keluar negeri? Iya juga dia. Ya udah, Bella mau keluar bentar ya, Pak, sama Bang Toing.
Ya udah sana, tapi pulangnya beliin papa dongkal ubi sama kue serambi lempit ya. Iya, ayo Beb. Ya udah, Toing keluar dulu ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ma? Udah lega belum Ma? Sabar Pak, biar ibunya pos dulu niup-niup peluitnya. Pak, Mama pengen baju polisi, Pak. Nah lu kagak boleh Ma. Gak apa-apa Pak, ini termasuk tugas kami untuk mengayomi masyarakat. Aduh, jadi kagak enak saya Pak. Maaf ya, Pak Pol. Bawaan bayi ini soalnya. Iya Bu, gak apa-apa. Ya udah, saya buka baju dulu ya. Gimana? Udah belum Ma? Sabar nggak, Papa? Iya. Maaf ya Pak Pol, jadi ngerepotin. Oh, gak apa-apa Pak, ini udah tugas kami. Jadi Bapak santai aja, oke? Pak, pengen celananya, Pak. Ya ampun Ma, kesian Pak Polnya Ma. Waduh, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ya udah, saya buka baju dulu ya Bu. Aduh, sekali lagi sih minta maaf ya Pak Pol. Oh, gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Ini termasuk tugas kami kok Pak. Ini buat Pak Pol beli rokok. Oh, gak usah Pak, gak usah. Kita udah dapat gaji kok, jadi santai aja santai. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apaan aja besok ya buat jalan-jalan? Bawa aku lah sampai pelaminan. Ya, orang lagi serius dia bercanda. Aku juga serius kelas. Lagian dipikirin banget sih. Udah kamu tinggal bawa nyawa aja sama badan. Buset dah, udah kayak mau kondor abang, alias modal kolor kendor. Cuma buat nyawa sama badan doang. Tapi bapak beneran udah sehat kan ya? Udah Beb, makanya dia ngajak kamu. Udah sih ikutin aja, biar dia seneng punya calon mantu yang selalu support. Support sih support, cuma aja olok Beb. Jalan-jalan mulu ikutin bapak. Lu ngopi bang? Lah, kagak. Gue lagi ngeliatin bintang kejuara ono. Indah banget. Lagian olok kenapa coba? Kan papa yang nanggung semua biaya perjalanannya. Kamu mah tinggal ikut doang Beb. Ya siapa tahu kamu jadi pinter bisnis kayak papa. Iya juga sih. Emang selama ini bapak bisnis apaan sih? Kalau boleh tahu. Papa tuh punya perusahaan rantai kapal Beb, yang buat jangkar-jangkar kapal laut, tahu nggak? Iya tahu Beb. Hebat juga ya bapak. Tapi masih di negara kita kan perusahaannya. Di sini ada, di Singapura juga ada. Tapi kalau yang di Singapura adiknya papa yang mengelola. Jadi yang di sini papa yang pegang. Kagak nyangka amat ya bisa pacaran sama anaknya orang hebat. Jadi insinyur abang. Insecure maksudnya. Insecure kali. Iya tuh gituan. Tuh bener kan lu nguping. Kata kagak. Saya pura kagak denger dah. Lagian ngapain insecure? Aku biasa aja kok. Mau kamu orang kaya atau miskin, asal kamu setia sama aku gak peduli apapun itu. Fred, bener nih ya abang pegang omongannya. Bener lah, omongan cewek itu selalu bener tahu. Gak kayak omongan laki-laki yang suka bohong. Lah berarti bapak termasuk tukang bohong dong. Enggak lah, kecuali papa. Hihi. Kagak semua laki-laki itu pembohong. Ketika seorang laki-laki berbohong, jangan dipukul rata. Kalau semua laki-laki itu pembohong, ada juga yang kagak Beb. Siapa? Bayi laki-laki yang baru lahir. Apaan sih? Ya udah kita beliin papa dongkal ubi sama kue serambi lembut dulu ayo. Ayo deh, bang, makasih ya. Oke, sami-sami. Anak zaman sekarang pacarannya alay-alay banget. Kalau anak zaman dulu mah kagak pakai pacaran, langsung gas kawin. Sedih amat ya. Biasa nongkrong bertiga,
sekarang sendiri. Yang biasanya ngopi bareng, susah bareng, sekarang ngopi sendiri, susah sendiri. Ya, beginilah kalau temen seangkatan udah berkawin. Yang belum mah, begini aja udah, melongo. Kayak sayur asam isinya habis. Dah lah. Sendiri aja lu, Mang. Kayak kambing badut kagak punya teman. Lu kemari cuma pengen ledek gua doang, apa gimana nih? Siapa yang ngeledek sih? Orang saya cuma nanya doang. Nanya pala lu lonjong. Kalau nanya mah, nanya aja, gak usah bawa kambing juga lah. Lah, siapa yang bawa kambing sih? Lihat apa? Ada kambing kagak? Kotok kali matanya. Udah, mau ngapain lu sini? Niatnya saya mau nongkrong, nemenin Mang Duer. Mang Duer marah-marah. Ya udah saya balik aja dah. Norabat lu, udah sampai sini, pakai balik. Udah sini kita ngopi. Mana kopinya? Lah beli sono, pakai duit gua nih. Lah, saya juga punya duit, Mang. Pakai duit saya aja nih, amang yang jalan. Buset, dibalikin gua. Mulai songong ini dia, sama yang tuaan. Lah, tuan saya lah, Mang. Saya kan udah punya bini. Kalau amang kan belum, ayo. Buset dah, ngeledek lu. Tuh, marah dah. Ya udah saya balik aja dah. Yaudah, gue yang jalan dah. Nah, gitu dong. Mau saya temenin gak nih? Cie, ada yang baru. Abis bapak timpak doon-doon nih. Iya dong, udah punya bini gitu loh. Biasa aja keles, ngomong udah punya bininya. Ngeledek gua lu. Wah iya, ada bujangan di sini ternyata. Lah, lu mau kemana, Wer? Gua mau kemana kek? Udah gede. Emosian amat, Wer, mentang-mentang masih bujang. Parah lu, Mang. Adik sendiri diledek. Kalau gue jadi lu, Mang, udah gelintingan gua minta kawin. Kagak biasa aja gua. Awas lu di rumah, gua bilanginnya. Jangan diambil hati adikku. Jadikan semua ini motivasi untukmu, agar dirimu semangat terus menjadi bujang lapuk. Pala mangkok. Baru kawin aja belagu lu. Yang kawin udah lama aja bisa cerai, apalagi yang baru. Lah, lu begitu ngomongnya? Lah, lu ngeledek gua yo. Stop. Udah mendingan lu beli kopi sono, Mang, daripada berantem. Udah saya pulang nih. Iya. Gua kalian, Wer. Kerajinan. Udah kopinya udah habis. Gua balik ya. Yaelah, bilang aja disuruh pulang lu sama bini lu. Ilmu lu udah ketebak, Bilang aja takut diomelin sama bini lu. Apa? Kamu bilang apa? Sorry ye. Emang gue cimeng kalau kemana-mana ditelepon mulu sama bininya. Lah, yang penting bisa keluar ya. Daripada lu baru jam 10 malam udah ditelepon suruh pulang. Mana buktinya? Ada suara telepon kagak? Kuan lu getarin HP lu, jadi kagak kedengeran pala mangkok. So tau lo bibir pendalungan. Orang gua kagak bawa HP, wow. Ulang Mer sono. Gue yakin banget, Meng, kalau dia bawa HP pasti rame banget HP-nya, bunyi mulu. Iyalah, bini kan begitu, Mang. Kagak boleh ketinggalan ketek laki. Ditelepon mulu kita kalau jauh dari dia. Padahal kita kagak ngapa-ngapain ya, cuma nongkrong doang. Entar dulu deh, Mang. Lu ngomong kita, gua doang kali, Mang. Kan gua doang yang punya bini di sini. Buset dah, pakai diperjelas. Ya udah, lu doang. Aduh, kok perut saya tiba-tiba mules ya? Mang, saya buker dulu ya, Mang. Ya, ngoro lu. Bilang aja mau pulang lu, pala lonjong. Beneran, Mang. Sumpah dia. Gue sumpahin diculik gandaruo apa di jalan. Ya ilah, menyendiri lagi aja gua. Bel, ayo udah beli tiket buat 4 orang ke Bali minggu depan. Kok 4 orang, Pak? Satu lagi siapa? Buat supir kita 1. Oh, Mang Deden. Emang dia mau ikut? Iya, siapa lagi kalau bukan Mang Deden? Supir ayah kan dia doang. Oh, ya udah, Pak. Ayo mau booking pijat lepes juga biar tambah semangat liburannya. Ingat umur, Pak. Bapak kan tua-tua keladi. Makin tua makin menjadi-jadi. Tega banget dah, gue ditinggal sendirian. Awas lo kalau gue udah kawin. Gue tinggal juga lo kalau lagi nongkrong. Lah, sepi amat ini. Pada kemana yang lain, Wer? Iyalah, pakai nanya pada kemana. Kagak sadar lo, yang bujangan tinggal gue sama lo doang. Iya juga sih. Tapi kalau kata gue mah, sebulan 2 bulan doang kau jarang keluar. Tadi juga kalau udah bosen, keluar mulu dia kayak biasaannya.
Yailah, kagak mungkin. Kau lagi yang takutan sama bini. Mana bisa dia keluar nongkrong? Bisa wer kalau keluar sekedar ngopi doang mah. Iya, kagak usah begadang. Buset, abis dia di smackdown sama bininya. Ya wer, lu punya pegangan apa? 1 juta. Buat apaan lu? Besok gue mau diajak jalan-jalan sama bapaknya Bila ke Bali. Gue gak punya ongkos sekali nih wer. Buset, serius lu? Ajak gue, Ing. Kagak bisa wer. Khusus calon mantu sama anaknya doang. Kagak boleh ngajak orang luar wer. Yah, dialah, tega buat dah. Udah tahu tinggal gua doang yang bujangan sama lu. Gua lu tinggal. Melongo lagi aja nih mah gua. Kayak kambing bandot kagak punya temen. Iyalah paling 3 hari gue wer di sono. Udah sementara lu main sama kambing Jawa aja. Kalau kagak sama kambing bandot. Au ah, gua gelintingan juga nih. Udah sini gue pakai dulu duit lu. Nih, tapi ganti ya. Iya kalau gue ingat. Ya udah gelintingan situ, gue liatin. Gue penasaran gimana sih kalau bibir maki bau lagi gelintingan di tanah. Jadi udah, gua cabut giginya. Udah ya cabut. Besok gue kudu bangun pagi-pagi soalnya. Ayo dah, gua juga mau melampiaskan amarah gue nih di kamar mandi. Ya, ayah. Iya mah. Mama pengen telur gulung ya. Ya ilah, udah malam mah. Besok aja ya. Mama pengennya sekarang. Bodoh mau telur gulung, bodoh. Udah pada nutup mah. Tukang telur gulung. Tadi sore kagak mau beli. Mama kan maunya sekarang ya. Ya udah kalau nggak mau dibeliin. Awas ya colek-colek mama. Ayah tidur aja di luar. Ya ilah, ambekannya jelek banget. Kalau ayah tidur di luar, ntar ayah dibawa kantong wewe mah. Makanya beliin telur gulung. Yaudah ya beliin. Kalau kagak ada gimana? Pokoknya harus ada. Kalau nggak ada, ayah nggak boleh pulang. Yaudah ya. Kayaknya nggak ikhlas banget. Udah, nggak jadi. Tuh, ngambek lagi kan? Salah aja jadinya. Yaudah, ayo beliin. Udah nggak usah. Ya ilah, udah ya beliin. Kalau perlu tukangnya, ayo bawa ke sini biar mama puas. Udah ma, ayah capek ma. Sabar apa ya? Mama masih pengen ya. Buset, udah malam, bukan tidur, malah main kebo-keboan. Diem lu. Kagak tahu-tahunya lu. Kalau gue lagi ngidam naik kebo. Wer, gantiin baba wer. Kagak boleh. Mama maunya ayah aja bodoh. Udah Mbak, nikmatin aja. Namanya juga orang lagi ngidam. Kek. Ngidam sih ngidam. Cuma aja pinggang baba copot ini. Sambung Mbak, kalau copot pakai lem tikus. Kek. Udah masuk sana lo. Ganggu gua aja lo. Besok belanja beli ikan palamanya lo wer. Sama cumi basah. Soalnya kau kalau bininya mau main. Iyalah, bininya kau aja sih yang belanja. Masa doer? Lah kalau dia tinggal di sini kali, dia yang gue suruh. Udah pokoknya jangan lupa besok pagi lo yang beli. Iya. Ayo ya, jalan lagi. Udah mah, ayah nyerah mah. Oke, siap. Tapi jangan lupa perjanjiannya ya, Pak. Oke, siap. Ya udah, saya masuk dulu. Gimana? Udah siap belum Natoing? Udah dong. Gimana Bel? Udah siap semua kan? Udah, Pak. Tinggal berangkat doang. Oke, tarik Den. Siap, Bos. Pokoknya kalau udah sampai di sana, matanya jangan jelalatan ya sama bule. Buset ya. Iya abang merem ntar kalau ada bule. Pakai helm aja Natoing, biar agak ketahuan. Di, apaan sih Pak? Bukannya dibilangin, malah diajarin. Ingat Bel, laki-laki setia itu kagak mungkin berpaling, walaupun di depannya ada berlian 1000 karat. Wah bener itu pak. Ini biar panutan. Kok tiba-tiba perasaan gua kagak enak ya? Tahu ah, laki-laki semua sama aja.
paling pinter kalau ngebela diri. Ya memang harus pintar bela diri lah. Apalagi kalau buat ngelawan orang jahat. Ya minimal bisa pencak silat, Bel. Iya, ngomong-ngomong, Natoing udah nyiapin apa buat ngelamar anak saya? Waduh, anu Pak, Anu apa, Ing? sementara baru nyiapin keberanian doang Pak. Memangnya kamu mau sunat, nyiapin keberanian? Tapi gak apa-apa, yang penting berani dulu. Soal duit bisa kita cari belakangan, ya enggak? Bener banget itu Pak. Kagak nemu nih mah nyari mertua yang begini. Yang penting kamu harus berani bertanggung jawab, Natoing. Jangan asal berani doang. Lah tenang aja Pak, baru timang tanggung. Jawab juga saya jawabin Pak. Di, apaan sih? Canda dikit biar gak tegang. Oh iya, kamu udah beli antimo belum, Natoing? Lah buat apaan Pak? Nggak buat apa-apa sih. Takutnya nanti kamu mabuk di dalam pesawat. Buset dah, tenang aja Pak. Saya udah ngantongin plastik hitam ini buat di pesawat. Maaf bos, saya izin buang air kecil bentar ya. Aduh, gimana sih kamu? Ya udah, jangan lama-lama, Den. Siap bos. Perasaan gua apa kagak enak ya? Beb, abang mau kencing juga ya? Ya udah, bareng Mang Deden sana. Iya, ya udah bentaran ya. Sudah Pak, mobil sudah saya tinggal di tempat yang kita rencanakan. Wah, kayak suaranya Mang Deden ini. Maksudnya apaan ya? Mobil tinggal sesuai rencana. Wah, kagak beres. Gua kudu buru-buru balik nih mah. Astagfirullah. Bella, tolong. Bel, bangun Bel. Maaf Pak, tunggu di luar aja ya. Soalnya kami akan melakukan operasi sesegera mungkin agar sang pasien dapat tertolong. Siap dok. Pokoknya lakuin yang terbaik dok. Biar pacar saya sama calon mertua saya segera selamat dok. Maaf, dengan Bapak Toing? Iya sus, saya sendiri. Maaf Pak, boleh minta data dirinya nggak? Untuk administrasi dan selaku penanggung jawab. Boleh sus. Mari Pak, ikut saya. Lah, berani keluar lo? Takut ngapa gua? Emang gua alukat siang-siang takut keluar. Alukat apaan, Mang? Alukat dibalik Dracula Meng. Emang apa kalau gua keluar siang-siang wer? Kagak domelin lo sama bini lo, keluar. Ya ilah, seorang kauk takut bini. Jangan panggil gua abang kalau gua takut. Yang, Astaga Dragon. yang beliin Neng sabun sirih di depan warung yang. Oke, siap laksanakan. Wer, Meng, jangan kemana-mana lo. Ngagul boleh tinggi. Realita mah kagak bisa dimanipulasi. Kakak. Namanya juga nganten baru, Mang. Kalau udah lama kayak saya baru nih, sama bini kagak ada takutnya. Apaan, Meng? Kagak denger gua. Coba ulang. Kalau kawin udah lama, kagak ada takut-takutnya, Mang, sama bini kayak saya. Oke siap, udah gua rekam. Rasain lu, gua kasih bini lu. Kek. Parah lu, Mang. Itu kan seumpama, Mang. Sumpah makan tut. Lu kagak ngomong seumpama tadi, Kagak asik lu, Mang. Main yang rekam. Lah, tadi katanya lu kagak takut sama bini lu. Kok tiba gua rekam, panik, Meng. Kek. Takut sih kagak, Mang. Tapi jangan diaduin juga lah. Tuh kan panik. Kek. Meng, sama aja lu mertompel sepat. Ngagul doang tinggi. Kek. Ya udah Pak, Mang, hapus. Nora berarti di dia. Terus saya kagak temenin nih. Lah, lu ngancam gua. Gua kirim ke bini lu nih. Iya, Mang. Maaf, Mang. Ya udah, kalau mau gua hapus, lu kudu bilang gini. Mang Doer ganteng, tolong dong hapus rekamannya. Mang Doer ganteng, tolong dong hapus rekamannya. Kurang kencang. Mang Doer ganteng, tolong dong. Op. Tadi lu, ada yang nelpon. Ngapa ini dia nelpon gua? Paling mau mengen-mengenin gua kalau dia udah sampai di Bali. Angkat jangan ya? Jangan ah. Mang, hapus, Mang. Lah, ulang lagi lah. Tadi belum kelar. Ya udah dengerin nih. Mang Doer ganteng, Lu, Meng, tadi nelponin aja nih dari tadi. Enggak apa, biar kelar ini urusan kita. Iya. Halo, ngapa sih lu? Nelponin aja. Hah? Serius lu?
Ya bener lu, Ing. Mang Toing apa, Mang? Lu jangan bercanda gigi rombak. Coba kirim video, kalau enggak foto. Kalau lu beneran di RS Gatot Subroto. Buset, saya kagak diladenin. Buset, iya ini. Terus gua kudu ngapain ini? Ya udah gua kesono dah. Tapi rada sore-soreannya biar adem. Ya udah ya. Mang Toing apa, Mang? Bela kecelakaan, Meng, sama Toing. Yang bener lu, Mang. Lah, mau kemana lu? Toing masuk rumah sakit Gatot lu sama Bella. Yang bener lu, Bir. Terus lu mau ke sono ini nemenin dia? Iya, sama lagi. Kan emang tinggal gua doang temannya dia. Oh, jadi gua bukan temannya lagi gitu. Gua dodok lu. Ayo, gua ngikut. Terus saya bonceng sama siapa ini, Mang? Udah lu jagain lilin aja, Meng. Ayo, pakai motor lu. Ya, ayah. Beliin komang-komang ya. Ya ilah, udah apa mah? Tadi kagak ngerti minta bikinin layangan sempak. Ini minta komang-komang. Satu-satu dulu, mah. Bukan mama yang mau ya, tapi anak kita yang pengen ini. Dah, nyarinya kemana, mah, komang-komang? Di depan SD biasanya banyak ya. Iya, kalau ada. Kalau kagak ada, kemana ayah nyarinya? Di orang hajatan juga kayaknya ada ya. Buset, sampai ngajatan di sini kagak ada. Bodoh. Pokoknya cariin komang-komang bodoh. Mama pengen niup-niup komang-komang bodoh. Kalau kagak, mama terbang nih bareng layangan. Aduh. Iya. Yo lo, Ing, jangan mati dulu, Ing. Kita belum kawin, Ing. Iya, Ing. Lu belum lihat anak gua, Ing. Jangan mati dulu, Ing. Maaf, Pak, jangan berisik ya. Iya maaf, Sus. Oh iya, kamar teratai nomor 9 di mana ya, Sus? Oh, ada di lantai 4, Pak. Di sebelah kiri. Oke, terima kasih, Sus. Iya, sama-sama, Pak. Ayo, nyari lift. Naik tangga aja. Puyeng kepala gua naik lift. Orang kampung, norak dasar. Ayo dah, naik tangga. Gue juga mabuk. Ke. Gua kudu cari si Deden ini. Ku yakin dalam dibalik kecelakaan ini ada campur tangan dia. Ya Allah, semoga Bella sama bapaknya kagak kenapa-napa ya Allah. Lah, katanya lu kecelakaan, Ing. Kok lu kagak besut sih? Bella sama bapaknya yang kecelakaan. Gua mah kagak. Lah, kok bisa? Kan lu satu mobil. Panjang udah ceritanya. Intinya temenin gua dulu lu di sini. Ntar gua ceritain deh kenapa bisa begini. Jadi begitu ceritanya. Wah, kudu kita laporan buru-buru ini, Ing, biar ditangkap polisi. Ntar dulu gue pengen nyari bukti yang lebih akurat biar kita ngelapornya enak. Angkat apa, Berisik banget HP lu. Pasti bininya nelpon. Biasa, namanya juga nganten ngebul alias masih anget. Ngebul sih ngebul, tapi kabarin juga ntar gue lagi misalahin. Iya, Ing, kita ada yang dikata ngajarin. Iya, gua angkat. Iya, Neng. Halo, kemana sih? Kok di pos nggak ada? Lagi di rumah sakit ini, nemenin Toing. Bohong, coba video call. Beneran, sumpah dah. Nih, angkat nih, video call. Tuh, lihat tuh. Bener kan? Ya udah, nemenin Toing dulu ya. Ya udah, jangan malam-malam. Awas aja kalau pulang malam. Neng ngajak lonin seminggu. Buset. Iya. Ya udah, matiin. Iya, siap 86. Kira-kira kalau Caca beneran jadi bini gua, bawel kagak ya kayak bini lu? Udah pastilah. Cewek kan baru-baru doang kelihatannya kalem. Kalau udah tahu sifat dan karakter aslinya mah langsung berubah 190 derajat, Wer. Kagak semua, tergantung ceweknya bagaimana. Ada yang jor-joran kalau marah, ada juga yang diem kalau marah, tergantung orangnya dah. Woi, bisa diem kagak lo? Babak gue lagi sakit nih. Kalau mau berisik, sono ke gedung DPR no. Paham lo? Lu sih berisik banget. Lah, gua disalahin.
Ing, berarti Bella sama babanya dioperasi dong. Iya Wer, ini gue lagi nungguin. Untung lu berdua nyampe, jadi gue kagak bete dah. Iya ilah, kayak teket cewek lu deh, nempel aja. Tahu, gue juga bingung ini. Lu habis dari mana itu? Buru-buru banget. Habis dari pos gua. Iya, motor lu mana li? Ada di rumah gua. Emang apa? Gua pakai li buat nyusul Mang Toing di rumah sakit. Rumah sakit? Mang Toing sakit, Meng? Kecelakaan dia sama Po Bella. Yang bener lu, Meng? Kecelakaan di mana, Mang Toing? Namanya kecelakaan di jalanan lah, masih di kasur. Hidung dempak. Gua serius, Madan. Lah, gua juga serius li. Mang Toing kecelakaan di jalanan. Iya, jalanan mana? Gua godot lo. Gua gak tahu. Dah. Tapi kalau kata Mang Doer, dia udah dibawa ke rumah sakit Gatot Broto sih. Gatot Broto kali? Iya, pokoknya Gatot. Buset, jauh amat. Berarti kecelakaannya jauh dia ya? Mana gua tahu. Tanya Mang Toing sono. Deh, cewek lu gimana aja deh. Jangan nangis banget apa, punya mulut. Gua duduk lo hidung lo, biar nampak papak. Lah, sini kalau berani. Gua agak resep, ngedar orang pacaran doang, tapi kagak cipokan. Hihi. Sini mata lu gua cipok. Dah, ada aja kalau botol kecap ya. Permisi Pak Toing, pasien dengan nama Pak Rohili sudah sadar dan memanggil Bapak Toing untuk menemuinya. Oh iya, siap dok. Rohili, siapa Ing? Bapaknya Bella, Uk. Ayo Wer, Uk, kita ke sono. Maaf Pak, nggak boleh rame-rame. Cukup Pak Toing aja. Oh siap Pak. Yaudah gue ke dalam dulu ya. Iya, Ing. Wer, abis maghrib anterin gue balik, Wer. Lah, pulanglah sendiri. Kan lu yang ikut tanpa gua ajak. Wow. Ya, jadi udah gue acak-acak bibirnya nih. Lu ngamuk ntar kalau gue pulang kemalaman. Lah, urusan lu itu mah. Tuh, lu mah begitu sama abang. Udah apa, Wer? Yelah, jauh kalau gua bolak-balik ke sono kesini. Mesen Grab aja, mesen Grab. Kagak bisa gue mesennya. Kalau bisa ngapain sih? Gue ngemis banget sama Ade sama Geledek. Orang kampung. Ayo dah ke depan, kita nyari Grab. Mesen manual aja. Soalnya gue juga gak punya aplikasinya. Iya ilah, bilang aja lo kagak bisa mesennya bibir. Udah ayo anterin gue ke depan. Ribet banget lu, jadi orang. Dia. Ayo. Ing, kamu kagak kenapa-napa nak? Alhamdulillah enggak Pak. Gimana kondisi Bella Ing? Bella masih ditangani dokter Pak. Ya ampun, maafin papa ya nak, gak bisa jagain kamu. Aduh, kepala bapak. Ngapa palanya Pak? Kepala bapak masih ada kan? Ada lah Pak, kalau nggak ada mana bisa ngomong. Udah Bapak jangan banyak ngomong dulu, ntar mulutnya keseleo lagi. Serahin aja semua ke dokter Pak. Ing, bapak boleh minta tolong gak? Soalnya cuma kamu harapan bapak satu-satunya Ing. Ya ampun, jangan ngomong begitu nggak apa-apa. Bila pasti sembuh Pak, jadi masih banyak harapan. Bukan itu maksud bapak. Bapak minta tolong garukin kaki bapak, soalnya gatal banget Ing. Buset ya, ngomong apa Pak dari tadi? Ada lagi nggak Pak? Udah Ing, cukup Ing. Makasih ya. Oh iya Ing, ada laporan terkait kecelakaan tersebut gak dari polisi sekitar? Ada Pak, tapi kalau kata polisi sekitar, kejadiannya real kecelakaan lalu lintas. Kagak ada tindak kejahatan lain. Tapi kamu percaya nggak kalau itu nyata kecelakaan tunggal? Jujur Toing kagak percaya Pak. Soalnya Toing punya bukti kalau kejadian tersebut sudah direncanain. Bagus pilih kamu Ing. Bapak juga punya dugaan yang sama kayak kamu Ing. Udah Bapak istirahat aja dulu. Pokoknya kalau udah sembuh baru kita bahas semua Pak. Iya Ing. Oh iya Ing, boleh minta garukin lagi nggak Ing? Boleh Pak. Bukan di situ Ing, tapi ini di selangkangan bapak yang gatel. Buset ya. Ya udah bentar, Toing ngambil garpu dulu Pak buat garuk. Waduh, jangan Ing, kagak jadi. Gimana Ing, kondisinya? Parah Wer, tinggal matanya doang kelihatan. Badannya habis diperban semua kayak mumi. Buset, kuat juga kaki ya. Berarti Allah masih ngasih kesempatan dia buat ngeliat gua sama anaknya nikah Wer. Syukur-syukur bisa ngeliat cucunya sampai gede. Amin. Nah, tapi Bellanya gimana? Udah ada info belum dari dokter? Belum Wer, tapi kalau kata dokter sih gua disuruh sabar. Lah, kau kemana Wer?
Pulang dia, takut kagak dikolonin sama bininya seminggu. Iya, dialah. Ya udah. Yang penting dia udah nyampetin datang kemari, temenin gua. Iyalah, harus itu mah. Demi temen mah, timbang nyampe nongolin muka, wajib hukumnya. Kagak inget dia sebelum nikah siapa yang nemenin, kalau bukan temen. Cuma temen yang mau ngangkatin lemari sama kasur acara lamaran. Ya lo kuat dia, ngangkatin sendiri, kalau bukan temen. Lah ngapa jadi emosi lo? Woi, berisik. Gue bakal pakai impusan lo. Bapak gue lagi sakit, denger kagak lo? Tuh, lu sih, Wer. Maaf Mang, maaf. Permisi, Bapak Toing. Siap, Sus. Ada apa ya, Sus? Boleh ikut saya bentar nggak, Pak? Kemana, Sus? Ke ruang dokter spesialis, Pak, untuk penjelasan kondisi Ibu Bella saat ini. Lah emang Belanya belum sadar, Sus? Saat ini, kondisi Ibu Bella masih dalam keadaan koma, Pak. Tapi Bapak tenang saja, karena kami akan berusaha semaksimal mungkin agar Ibu Bella bisa diselamatkan. Siap, terima kasih, Sus. Ya udah, ikut saya bentar ya, Pak. Siap, Sus. Tungguin lu, Wer. Iya, Ing. Dah, ngapa ya kalau suster cakep-cakep banget? Enak kali ya punya bini suster. Kalau gue sakit tinggal disuntik dah. Abis gue disuntik, giliran gue dah yang nyuntik balik. Kek. Jadi gimana, Dok, kondisi pacar saya? Kondisi pacar Bapak saat ini masih kritis, Pak. Itu disebabkan benturan keras di bagian tengkorak belakang yang membuat si pasien jadi koma. Tapi masih ada harapan buat sembuh kan, Dok? Mudah-mudahan ya, Pak. Tapi nggak ada kemungkinan lain kan, Dok, dari benturan tersebut? Oh iya, jadi ada kemungkinan sang pasien akan sulit mengingat, Pak. Berarti pacar saya amnesia dong, Dok? Untuk saat ini kami belum bisa memastikan hal tersebut ya, Pak. Karena kondisi pacar Bapak masih koma dan belum sepenuhnya sadar. Ya ampun. Terus kalau kondisi orang tuanya gimana, Dok? Untuk kondisi Pak Rohili saat ini sudah lumayan baik, Pak. Ya, paling butuh beberapa minggu untuk pemulihan kaki dan tangannya yang masih patah. Tapi nggak amnesia juga kan, Dok? Tidak, Pak. Alhamdulillah bagian kepala Bapak Rohili baik-baik saja, Pak. Bagus dah kalau begitu. Terus ada info lagi nggak, Dok, terkait pacar saya? Untuk saat ini belum ada ya, Pak. Pokoknya kalau ada informasi lain, kami akan segera hubungin Bapak secepatnya. Ya udah, makasih ya, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin abang ya, Bel. Nggak bisa berbuat apa-apa di saat Bella seperti ini. Abang janji, abang bakalan cari orang yang udah buat keluarga Bella jadi kayak gini. Yang sabar ya, Ing. Jadi sedih gua. Permisi. Iya, masuk. Loh, kalian siapa? Lah, Bapak siapa? Tiba-tiba masuk ruangan ini. Ini ruangannya Bella Octavia Hernandez kan? Lah iya. Emang Bapak siapanya pacar saya? Pacarnya? Serius kamu pacarnya? Bener-bener SDM rendah. Kenalin, nama saya Suryadi alias Yadi. Saya omnya Bella yang tinggal di Singapura. Oh, Bapak adiknya Pak Rohili yang urus perusahaan tambang kapal di Singapura ya? Ya benar, 100 buat Anda. Bel, bangun Bel. Ini Om Yadi Bel. Kasihan sekali kamu Bel. Gimana kondisi Bella saat ini, bro? Bella mengalami benturan keras di tengkorak bagian belakang, Om. Ada kemungkinan dia bisa amnesia, Om. Lalu gimana kondisi papanya? Alhamdulillah baik-baik aja. Cuma patah kaki sama tangan doang. Bagus. Oh, maksud saya bagus, cuma kaki sama tangannya doang yang patah. Kaki sampai patah. Oh iya, kalau itu yang di samping siapanya kamu? Diam aja kayak tukang bajigur mikirin pinjol. Buset. Ini teman saya, Om. Masih satu kampung. Oh, satu kampung sama kamu. Pantas kampungan. Yaudah, saya tidak bisa lama-lama di sini karena saya banyak urusan yang harus saya urus. Permisi. Gue kesel amat ya dikatain kayak tukang bajigur mikirin pinjol. Kalau bukan omnya Bella, udah gue gulung itu dia di depan. Gulung-gulung, muka lo kayak telur gulung. Wah, beli nasi ayo, perut gue lapar ini. Beli sendiri aja sono. Gue mau balik dulu mandi. Tuh, songong banget ya, gue ditinggal pulang. Lu temen gue bukan sih? Gue belum mandi, Ing. Dilalerin gue kalau belum mandi. Iyalah, biasa juga setahun lu baru mandi. Udah mandi di sini, ntar bareng gue. Bareng lu, goga. Ntar gue sabunin lagi. Mata lu. Ya udah, beli nasi ya. Aduh. Iya.
Hehehe, rasain lu putus. Benang gelasan cap kobra dilawan. Wah, sebelah sana belum noh. Rasain lu pada putus layangan lu. Bodoh, beli layangan keuangan lagi, bodoh. Lah, ntar dulu, minta ganti untung dulu sama yang ngadu layangan Yosi. Buset, jadi lu yang ngadu-ngaduin layangan anak gua, Po? Iya, emang apa? Tuh, anak gua nangis, minta ganti. Lah, resiko lah. Makanya beli benang yang tajam biar kagak putus, tong. Lah, kan Yosi kagak mau ngadu layangan, Wak. Layangan Wak aja yang deketin layangan Yosi. Udah, Po, ganti aja, biar kagak berisik. Lu tau sendiri bocah, kalau kena ngadet kagak mau diem. Goceng ya, goceng. Buset, goceng. Beli bambunya aja 15.000. Belum keras sampul sama benang. Habis dia kira-kira 200.000 mah. Buset. Pala bangkong. Lu jangan nyakal mulu lu. Gue jedodin lu pala lu. Laki gue aja bikin layangan kagak pakai modal. Masa bikin layangan keuangan sampai habis 200. Bikin layangan apa bikin kandang ayam lu? Bahannya emang murah, tapi seninya, Po, yang mahal. Sama tenaganya dah. Kentut. Ya udah gocap nih. Gila, kurang, Po. Lu gocap lagi sini. Gue ikhlas dah. Sambil geledek apa lu pala bohlam. Nih Tong Yosi, jangan dikasih babel lu ya. Buset. Kagak yang bikinin dah kalau kagak dikasih. Iya. Ya udah, makasih ya, Wak. Ya, bikinin yang gede ya. Dia aja beli, teradu lagi, berdapat duit lagi. Buset, perasaan orang lewat-lewatan mulu. Dari tadi gua kasur dorong ya. Orang bawa mayat itu, Wer. Mayat, sus lu. Iyalah, ono sebelah sana kan kamar mayat noh. Buset, berarti dari tadi gua warawiri beli nasi sama mandi ngelewatin kamar mayat dong. Lah iya, emang apa? Takut lu? Iyalah, takut dari mana sih? Orang mah kalau udah jadi mayat kagak belanja di mending. Emang di film-film kali. Lucu lu. Malah pengen kencing lagi gua. Maaf, Pak Toing. Bapak Toing dipanggil Pak Rohili. Penting katanya. Siap, Sus. Wer, tungguin di sini, Wer. Iyalah, ngikut gua. Boleh ngajak temen gak, Sus? Nggak boleh, Pak. Katanya khusus Bapak Toing saja. Tuh, Wer, bukan agak sayang, agak cinta ini gua. Kan tadi katanya lu berani. Masa gua tinggal bentaran jadi takut? Takut apaan sih? Yuk sono dia. Nah gitu dong. Ayo, Sus. Takut sih kagak. Cuma iseng doang gua. Tadi banyak banget orang warawiri. Ngapa pas gue sendiri jadi sepi ya? Kasihan amat itu suster. Jalannya begitu. Abis kesandung kali ya? Apa keseleo? Yesus bentar. Ngapa sus? Lagi deprok di situ. Astagfirullahaladzim. Ya, biasa semuanya. Suster ngepot. Kenapa, Pak? Manggil Toing. Kamu sudah lihat omnya Bella belum? Udah, Pak. Tadi dia ke ruangan Bella jenguk. Dia kagak macem-macem kan? Lah enggak, Pak. Emang kenapa, Pak? Sini nak, Bapak bisikin. Astagfirullah. Alhamdulillah. Dokter, pacar saya sembuh, Dok. Gimana, Dok, hasilnya? Kondisi fisik pasien mah, Pak, sudah mulai membaik. Tapi apa, Dok? pasien mengalami lupa ingatan, Pak, atau amnesia abnormal. Ya Allah. Terus sampai kapan dia bisa ingat lagi, Dok? Seperti apa yang kemarin sudah kita bahas. Ya, mungkin butuh beberapa bulan, Pak, atau beberapa tahun. Semua tergantung orang terdekat si pasien, Pak. Maksudnya orang yang bisa ngingetin masa lalunya gitu? Iya, Pak.
Tapi jangan terlalu dipaksa ya Pak. Soalnya kalau dipaksa, yang ada pasien malah sulit untuk mengingat Pak. Jadi pelan-pelan aja ya Pak. Siap dok. Terus pacar saya kapan boleh pulangnya dok? Kemungkinan besok sudah boleh pulang Pak. Tapi harus tetap kontrol ya. Oke siap dok. Terima kasih dok. Siap Pak, sama-sama. Gue yakin semua bakalan baik-baik aja. Meskipun dia bakalan lupa semua tentang gue. Yang penting dia sembuh dan sehat seperti biasa. Permisi. Iya masuk. Wah, ada kamu, Ing. Gimana Bella keadaannya? Dokter bilang dia amnesia bang. Ya ampun, kamu yang sabar ya, Ing. Iya bang, Ika nggak ikut bang. Dia udah mau lahiran bulan ini, jadi nggak bisa ikut. Oh begitu. Oh iya, bapak saya di ruangan mana? Di kamar mawar bang. Ya udah kalau gitu saya lihat bapak saya dulu ya. Kamu tungguin Bella aja ya di sini. Iya bang. Au, aduh, kepalaku. Ya ampun, kenapa Beb? Kamu siapa? Kamu maling ya? Buset dah, gue dikata maling. Ini Bang Toing Beb. Kok kamu panggil Beb? Aduh, sakit. Udah Bella istirahat aja dulu. Jangan mikir yang macem-macem ya. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Iya. Yah udahlah. Kegana udah ini gue kalau begini. Gelisah galau merana. Kapan gue bisa bahagia kayak orang-orang ya? Ada aja hambatannya. Waduh, di mana ini gua? Lah, ini orang pada tidur di sini. Woi, bangun woi. Buset dah, kebluk-kebluk amat ya tidurnya, kayak kebo. Woi, bangun woi. Buset, pada budek kali ya? Bodo amat ah. Astagfirullahaladzim. Pantas kagak ada yang bangun. Kabur. Toing, bener-bener dah. Parah lu Ing, gua gak dicari, ketiduran di kamar mayat. Tega bener dia temen. Nah lu, dia diem aja. Ing, woi. Ya, jangan-jangan mayat lagi nih. Ing, Toing. Buset dah, ngapa sih? Nah, gitu ngapa? Nyaut kalau dipanggil. Lu ngapa sih? Melongo aja. Lah emang kelihatan Wer. Kelihatan lah. Orang kalau udah melongo dipanggil 3 kali kagak nyaut juga udah ketebak Ing. Ketebak apanya? Ketebak, banyak pikirannya meded. Ngapa sih emang mulanya? Ada masalah lagi soal Bella? Bella beneran amnesia Wer. Otomatis dia juga kagak ingat siapa gua. Waduh, kayak lagunya kuburan band dong. Lupa-lupa ingat. Tapi masih bisa ingat lagi kan? Bisa, tapi pelan-pelan Wer. Bawa ke rumah gua aja Ing. Minta dipelintir-pelintir palanya sama nyak gua. Gua aja kalau lupa, pala gua dipelintir sama nyak gua biar inget. Sini gue pelintir lagi pala lu, biar pinteran dikit. Kagak bisa bedain lu emang mana orang amnesia, mana orang blow on. Buset, terus diapain dah? Ya diobatin lah pelan-pelan. Udah ya kita beli nasi dulu buat nyarap. Ayo dah, gua juga lapar ini. Gimana sih Dan? Kok cuma patah kaki sama tangan doang? Kamu bisa kerja kagak sih? Alah, jangan banyak alasan kamu Den. Kalau memang gak niat, gak usah minta jabatan sama saya. Wih, pokoknya kalau misi kedua gagal, ingat biaya kuliah anak kamu saya stop. Dan saya akan sewa tukang pukul bayaran untuk eksekusi kamu, paham? Suryadi dilawan, senggol dong. Ngobrol sama siapa sih, Pak? Sama Deden mah. Udah papa bayar mahal, kerjanya kagak becus. Masa papa harus bayar lagi buat eksekusi Rohili? Loh, memangnya rencana kemarin gagal, Pak? Gagal sih enggak, tapi Rohilinya masih hidup. Ih, gimana sih anak buah kamu? Udah pokoknya papa urusin semua biar cepat selesai. Oh iya, Pak. Tadi teman mama ada yang bawa berlian mahal tahu ke arisan. Mama juga pengen, Pak. Iya nanti papa beliin kalau perusahaan Rohili sudah papa kuasai. Ah, kelamaan, Pak. Kata siapa lama? Pokoknya lihat aja nanti. Udah, papa mau ke kantor dulu.
Terima kasih ya, Dok. Iya Pak, sama-sama. Jangan lupa kontrol ya Pak. Siap, Dok. Gue pulang sendiri nih, naik motor. Lah iyalah, mau lu tinggal motor lu. Udahlah. Ya udah gue duluan ya. Ya udah. Berapa bang? 144.000 Mas. Buset, mahal amat di bang parkir doang. Iya dah, Mas kan udah 3 hari parkir di rumah sakit. Jadi 2.000 dikali 72 jam Mas. Astagfirullahaladzim, nyebut mulu dah gua dari kemarin. Goceng kagak dapat goceng. Lah kagak Mas, udah aturan dari sononya. Lah, jadinya orang lagi kena musibah disuruh mikirin bayaran parkir rumah sakit ini ya. Bayar via scan bisa kagak? Bisa banget Mas, itu tinggal barcode. Tuh udah. Oke, thank you. Besok gue bikin parkiran juga dah di kontrakan, biar gue cepet-cepet naik haji. Aduhnya, aduh, dur kagak tahannya. Au, lebay banget lu. Bang Priang doang juga. Kayak mau innalillahi lu. Emang apa sih mulanya lu? Kayaknya gara-gara dia tidur di kamar mayat kemarin ya. Lagian, ngapain lu tidur di kamar mayat? Kurang kerjaan amat lu. Udah bosen hidup lu. Abis ya, dia dikejar-kejar suster ngepot. Dia ketiduran di WC. Bangun-bangun di kamar mayat. Kok tiduran di WC? Bangun-bangun di kamar mayat? Dipindahin kali sama jin WC. Jangan-jangan kesambet setan WC lu, Bisa jadinya. Pantesan mulut lu buat tokai. Udah ntar gue sembur pakai air garam. Buset dah, ntar asin duernya. Yarin, biar pergi setannya. Udah gue bikinin air garam dulu. Aduh. Mah, Mah, Iya ya. sini bentar mah. Iya bentar. Mah, burung ayah yang kemarin kok nggak ada mah? Lah, tadi ada yang ngambil ya. Siapa yang ngambil mah? Mama nggak kenal ya. Tapi sih katanya teman ayah. Teman ayah yang mana? Teman ayah kan mama kenal semua. Iya ya. Mama kok nggak kenal ya sama orang yang ngambil burung ayah? Iya, dah maling itu mah. Dah. Maling. Kali teman ayah beneran. Dah. Yaudah dah, ayo cari dulu dah. Maling. Ayo makan Bel, biar sehat lagi. Apaan sih? Bella makan, oh Bella makan. Kalau kagak makan, digigit nyamuk. Sebenarnya kamu siapa sih? Udah Bella makan aja dulu, gak usah mikirin apa-apa. Ntar kalau udah sembuh, baru abang ceritain dah. Ceritain apa? Abang ceritain kenapa kodok sampai saat ini kagak bisa jalan. Loh, kok bisa? Emang kenapa? Ya karena kodok selalu bergembira Bel, jadinya dia loncat-loncat terus. Kodok bisa aja jalan kaki, kalau lagi sedih mungkin. Oh, gitu ya. Baru tahu aku. Gara-gara amnesia, Bella jadi polos begini, ya Allah. Oh iya, aku kenapa sih bisa ada di kursi roda kayak gini? Itu karena kamu lagi sakit aja, jadi gak boleh banyak gerak Bel. Oh, aku lagi sakit. Oh iya, kamu gak berniat jahat kan sama aku? Enggak lah, emang muka abang ada tambang-tambang orang jahat apa? Nggak ada sih, tapi aku heran aja. Kenapa tiba-tiba ada orang yang aku nggak kenal ada di deket aku? Tenang aja, abang orang baik kok. Ya udah makan ya, biar bisa minum obat, terus sembuh dia. Ntar kita jalan-jalan ke Pakis. Oh gitu ya. Kasian sekali Natoing. Harus berjuang dari awal lagi untuk mengembalikan ingatannya Bella. Yang sabar ya nak. Bapak janji bakalan restuin kamu apapun yang terjadi. Assalamualaikum, Pak. Iya Mas Una. Wah, ada Toing. Kamu belum pulang, Ing, dari kemarin? Belum bang, kesian Bella nggak ada yang jagain sama bapak. Loh, kan ada si Deden, Ing. Nah itu masalahnya. Oh iya, saya lupa.
Itu yang saya mau bahas sama kamu nanti. Kamu siapa? Aku abang kamu, Bel. Abang aku? Emang aku punya abang ya? Punyalah. Kamu ingat nggak waktu kamu ke Salak Sukro, terus abang bawa ke dukun beranak? Ke Salak Sukro? Dukun beranak? Bella, sampai kapan kayak gini, Ing? Kalau kata dokter sih tergantung orang terdekatnya, Bang. Soal lama atau enggaknya, saya juga kurang tahu dia. Aduh, kepala aku. Nah begini Bang, efeknya kalau dia terlalu mikir keras. Jadi kita kudu sabar ngadepinnya. Aduh, Ing sabar ya, Ing. Oh iya, ayo kita bahas soal kejadian kemarin. Kemana Bang? Udah, kamu ikut aja. Bila jangan kemana-mana ya. Abang mau ngobrol dulu sama Abang Kobra. Ayo Bang. Ini, kamu harus taruh obat ini di makanannya. Aduh, susah bos. Saya udah dicurigain kalau balik lagi ke sono. Ah, kagak ada alasan. Pokoknya kamu harus balik ke rumah Rohili dan kasih dia obat ini secara diam-diam. Tapi kalau nanti saya ditanya macam-macam soal kejadian kemarin, gimana bos? Kan kondisi kamu lagi buang air kecil waktu itu. Bilang aja pas kamu balik ke mobil sudah terjadi hal tersebut. Tapi masalahnya saya nggak ada di waktu Pak Rohili dan Bella masuk rumah sakit. Udah, pokoknya kamu tenang aja. Gak ada yang curigain kamu di sana. Soalnya Bella sudah amnesia dan Rohili juga gak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah di kursi roda. Amnesia? Serius bos? Serius lah. Yaudah, pokoknya ini kesempatan terakhir kamu. Lebih cepat, lebih bagus. Ambil ini. Baik bos. Ya sudah, sana kerjain tugas kamu. Siap bos. Punya anak buah, otaknya miring. Dikasih kerjaan, kagak becus. Kalau begini, jadi tertunda kan. Saya buat dapetin harta Bang Rohili. Dasar SDM rendah. Kayaknya gue curiga sama Deden Bang. Soalnya sebelum kejadian gue ngikutin Deden ke WC. Terus gue denger dia lagi teleponan sama orang. Dia bilang mobil sudah tepat sesuai rencana. Habis itu dia ngomong apa lagi, Ing? Habis itu gue langsung balik ke mobil. Udah kejadian. Kita harus cari Deden, Ing. Pasti dia terlibat soal ini. Masalahnya dia di mana sekarang? Permisi, paket. Kamu pesen paket, Ing? Lah, agak. Paket buat siapa, Bang? Buat Pak Rohili. Emang dia pesen apaan, Bang? Nasi kucing. Pak Rohili kan suka banget nasi kucing. Loh, kok kamu tahu? Waduh, gua keceplosan. Iya kan dia sering pesen nasi kucing sama saya. Ya udah, permisi. Kayaknya aku pernah ngeliat tuh tukang paket. Tapi di mana ya? Mencurigakan banget ini paket. Masa iya bapak sempat-sempatnya mesen nasi kucing? Coba aja tanya bapak Bang. Yaudah yuk kita tanya dulu. Akhirnya misi sukses. Pasti gak lama lagi Pak Rohili bakal kejang-kejang. Soalnya makanannya udah gua kasih racun. Deden mah gak bakal kehabisan akal. Wah kak. Cabut dulu ah. Pak, bapak mesen nasi kucing ya? Lah, kagak. Bapak kan lagi kagak boleh makan nasi kucing, kata dokter. Tapi kalau dibeliin mah, sini bapak makan. Jangan Pak, ntar ada apa-apanya lagi nih makanan. Gue baru inget Bang. Tadi kang paketnya, ciri-cirinya mirip banget sama Deden. Dari suaranya, sama bau-baunya mirip sama Deden. Wah, iya juga ya. Ya udah yuk kita kejar. Biar gua aja yang ngejar Bang. Lu jagain bapak aja sama Bella di sini. Ya udah hati-hati ya Ing. Kalau ada apa-apa telepon gua aja, oke? Oke siap Bang. Emang kenapa sama Deden? Dia saksi kunci kecelakaan bapak kemarin. Makanya Deden harus kita cari sampai dapat. Oh, begitu. Ya iyalah, kagak ketemu dah malingnya. Malan burung baru beli, belum juga juara, udah hilang aja. Hari apa sih emang kagak ada di kalender ya? Lah, lu lagi ngapain Meng di sini? Lagi nyari burung saya Mang, hilang diambil maling. Emang kagak dipakein sempak burung lu, pakai hilang? Bukan burung yang ini Mang, tapi burung yang bisa terbang. Kali burung tak bertulang yang hilang. Wah, Lu mau kemana Mang? Siang-siang?
Bini gua ini minta beliin seblak, Meng, sama Poindun. Ya ilah, hari gini masih disuruh aja sama bini. Kagak laki banget lu, Mang. Namanya juga kanten baru, Meng. Ntar mah kalau udah jadi nganten lama, kagak mau gua disuruh-suruh, Meng. Ya ilah, ngomong sama tembok lu, Mang. Iya, Mang. Mang Toing udah pulang belum, Mang? Dari rumah sakit. Kata Doer sih udah, Meng. Ayo kita ke rumahnya, Mang. Kagak enak saya kalau kagak niat. Yaudah, ntar kita ke rumahnya, Meng. Gua beli seblak dulu ya buat bini gua. Iya, ntar aja beli seblaknya. Abis dari rumah Mang Toing. Ntar ngomel bini gua, Meng. Ya ilah, tinggal dikasih duit cepetan beres, Mang. Wah, bener juga lu, Meng. Yaudah, yuk kita ke rumah Toing dulu. Lah, kemon, Mang. Gimana? Sudah kamu lakukan tugas kamu? Udah bos, beres. Ntar sore juga koit Pak Rohili. Bagus. Yaudah, ini upah kamu. Kalau Rohili benar-benar koit, nanti saya kasih bonus buat kamu. Siap bosku. Dengan begini, gue bisa menguasai harta Rohili. Bener kan, tuang paket yang tadi, Deden? Lah, itu kan adanya Pak Rohili yang kemarin ke rumah sakit ya. Waduh, ada yang kagak beres ini mah. Gue laporan lu dah sama Bang Kobra. Siapa sih ini nelfon? Kau. Halo, nggak Pauk? Lu di mana, Ing? Gua di rumah lu nih sama Cimeng. Gue masih ngurusin Bella, Ok. Dikit lagi balik gua. Ya udah, gua tungguin. Ya udah ya. Gue buru-buru ini. Mana Toing? Katanya dikit lagi balik. Udah malam belum balik-balik juga. Lagi di jalan kali, Mang. Bini gue nelfon lagi. Gimana nih, Meng? Lah, angkat aja, Mang. Takut amat sama bini. Iya, halo, Ma. Pulang. Buset. Iya. Singkat padat, penuh dengan ancaman. Hihi. Gimana nih gue, Meng? Lah, udah. Itu kan bini lo, Mang. Bukan bini saya. Lu harus tanggung jawab, Meng. Kan lu yang ngajak-ngajakin kesini. Bukannya saya kagak mau tanggung jawab, Mang. Tapi saya kagak mau ikut campur rumah tangga orang. Udah saya balik dulu. Lah, Cimeng. Ya ilah. Abis dah ini gua disetrap sama bini gua. Lu gak salah lihat kan, Ing? Kagak Bang, gue kan masih muda. Penglihatan gue masih normal. Gak nyangka gua, ternyata orang dibalik ini semua Om Yadi. Om Yadi itu sebenarnya siapa sih Bang? Kok bisa begitu? Om Yadi itu adik angkat Bapak, Ing. Jadi waktu dia kecil, dia diangkat sama Bapak. Soalnya dia anak yatim piatu. Kok ada ya orang begitu ya? Udah dikasih hati, minta paru-paru. Terus alasan dia apaan bisa jahat begitu? Pasti dia mau nguasain harta Bapak. Soalnya waktu pembagian warisan, dia cuma dikasih tanah 10 meter doang. Tapi kan dia udah dikasih perusahaan yang di Singapura, Bang. Ya, begitulah manusia. Jiwa serakahnya pasti ada. Kalau gitu, kita harus tangkap Deden, Ing. Cuma dia yang bisa jadi saksi sekaligus tersangka. Emang Abang tahu rumahnya Deden? Saya masih ingat. Mudah-mudahan dia belum pindah. Ya udah, besok langsung kita sergap aja, Bang. Ya udah kalau gitu, saya permisi dulu, Bang. Mau pulang. Makasih ya, Ing, udah mau nolongin keluarga saya. Kamu gak sakit hati kan waktu itu karena saya nikah sama Ika? Kagak Bang, yang lalu mah biarlah berlalu. Kan udah ada Bella yang terima saya apa adanya. Semoga Bella cepat sembuh ya, Ing, dari amnesianya. Biar kamu cepat-cepat nikah sama dia. Amin. Ya udah Bang, salam buat Bella ya. Iya, Ing, makasih ya. Gak salah Bella pilih Toing. Walaupun dia kurang ganteng, tapi hatinya ganteng. Wah, bewok telepon. Semoga ada kabar baik. Halo. Iya, gimana bro? Udah nemu dokternya belum? Alhamdulillah. Jadi kapan gue bisa ke Singapura?
ngobatin adik gua. Kasihan adik gua amnesia. Oke, berarti minggu besok ya. Makasih ya, Wok. Waalaikumsalam. Gara-gara Cimeng, gue jadi tidur di pos. Nyesel banget gue ngikutin omongan Cimeng. Udahlah. Lah, Ok lo ngapain? Tidur sini, lagi ngeronda lu. Gara-gara lu nih sama Cimeng, gue jadi disetrap sama bini gue. Lah kau gara-gara gua? Lu bilang dikit lagi balik. Sampai malam gue tungguin kagak balik-balik. Sorry Ok, gue lagi ngurusin Bella. Pokoknya gue gak mau tahu. Lu harus ganti untung, Ing. Gue nginep di rumah lu ya. Tapi jangan grepek-grepek gue lo ya. Tangan lu kan gatel aja. Kagak, Ing. Paling gue menyakin doang. Wah. Nya. Ngapa, Wer? Nya. Ngapa sih, Wer? Gegeron aja lo, kayak anak kambing. Kalau dua anak kambing, Nya, kambingnya berarti. Iya ya. Ngapa emang? Ambilin dua airnya, mau minum obat. Makanya kawin cepetan, Wer. Biar kalau sakit ada yang ngurusin lo. Besok dua kawin sama kambing. Ngomong sekata-katanya aja lo. Omongan kan doa, Wer. Lagian dikit-dikit kawin. Cacanya aja belum mau kawin. Paksa, Pak Wer. Cewek emang begitu, harus dipaksa dikit-dikit. Yaudah ntar dua air paksa. Udah ambilin airnya. Iya. Air sumur apa air kobokan nih? Air jamban. Nenek-nenek mau bercanda mulu, anak lagi sakit. Jangan serius-serius banget, Wer. Kalau lagi sakit, terkoit lo. Hehehe. Ya udah nyambilin. Jadi begitu Ok, Bila lupa ingetan gara-gara benturan di kepalanya. Anemia dia ya, Ing. Amnesia Ok. Kira-kira kalau lu jadi gua, lu sedih gak Ok? Dilupain sama orang yang lu cintai. Lagian gua kagak mau, Ing, jadi lu. Wah. Ya kagak bener dah curhat sama lu. Udah tidur ah, besok biar ngantuk lu. Jangan udahi gue ya, Ing. Najong banget gua. Udah tidur. Ngaku nggak lo? Kagak Bang Kobra, saya nggak tahu apa-apa. Saya masih polos. Buset, masih kagak mau ngaku juga. Kemarin lu yang nganterin paket kan? Gue ngikutin lu dari belakang. Nih buktinya nih. Masih mau nggak ngaku-ngaku juga lo? Iya Bang, saya terpaksa ngelakuin itu. Saya disuruh Bapak Suryadi. Saya butuh duit Bang buat bayar kontrakan. Emang gaji lu masih kurang? Bisa-bisanya lu mau ngerusak keluarga gua yang udah ngasih lu kerjaan. Saya hilap Bang. Udah Bang, kita bawa aja ke rumah buat saksi. Jangan Bang, jangan. Saya nggak mau dipenjara Bang. Kalau nggak dipenjara, jangan bikin gara-gara. Udah ya ikut. Ampun Bang, ampun. Permisi. Wah, kumpul banget nih. Loh, kok dia udah koit? Waduh, kok bisa sih? Kan udah dikasih racun. Wah, agak beres dia ini. Kok masih hidup Bang? Maksud saya udah sehat Bang. Jangan bergerak. Loh, ada apa ini? Jangan pura-pura nggak tahu Om Yade. Om kan dalang dibalik kecelakaan bapak saya. Loh, jangan sembarangan kamu. Masa saya tega sama abang angkat saya sendiri? Udah ngaku aja Om, saksinya ada nih. Mana saksinya? Coba tunjukin saya. Mang Deden, keluar Mang. Iya bener Pak, Pak Suryadi dalang dibalik semua ini. Loh, ternyata kamu Den. Tega kamu sama saya. Saya udah bayar kamu mahal. Kagak nyangka kamu yang bongkar semua. Ayo ikut kami ke kantor. Hei kamu, ayo ikut juga. Makasih ya Ing, udah bantuin kasus ini sampai terungkap. Iya sama-sama Bang. Makasih ya Nato Ing. Iya sama-sama Pak. Oh iya Ing, abang mau ngomong empat mata nih sama kamu. Ngomong apaan Bang? Kita ngobrol di luar aja ya, gak enak sama bapak. Oh yaudah Bang. Kamu sayang kan Ing sama Bella? Sayang banget Bang. Kamu mau Bella sembuhkan? Lah mau Bang. Sebenarnya abang berat ngomongnya sama kamu.
Tapi ini demi kebaikan Bella, Ing. Maksudnya bagaimana bang? Bella mau abang ajak berobat ke Singapura. Temen abang udah nemuin dokter buat ngobatin Bella. Mungkin 1-2 bulan, Ing, pengobatannya. Kamu nggak keberatan kan? Emang di sini nggak ada dokter yang bisa ngobatin bang? Ada sih, cuma kalau di luar lebih cepat sembuhnya. Kamu pengen kan Bella cepet-cepet inget lagi? Iya bang. Ya udah bang, kalau itu yang terbaik buat Bella, saya nggak keberatan. Yang penting Bella cepat sembuh dah. Makasih ya, Ing, udah mau ngertiin. Abang janji kalau Bella udah sembuh, abang langsung nikahin kamu sama Bella. Iya bang, gua harus kuat nahan rindu demi orang yang gue sayang. Begini amat ya perjalanan cinta gue. Gue yakin habis hujan akan datang pelangi. Kamu gak apa-apa kan, Ing? Kagak bang. Matanya jangan jelalatan ya sama bule. Buset ya. Iya abang merem ntar kalau ada bule. Bawa apaan aja besok ya buat jalan-jalan? Bawa aku lah sampai pelaminan. Ya orang lagi serius dia bercanda. Aku juga serius, keles. Lagian dipikirin banget sih. Udah, kamu tinggal bawa nyawa aja sama badan. Kenapa jadi begini ya? Kalau aja kagak ada libur-liburan, pasti kagak begini jadinya. Ya Tuhan, izinkan hamba-Mu bahagia ya Tuhan. Buset dah, bocah dari tadi pelangap-pelangap aja ya. Apalagi galau ya Toing. Gue hibur dah, gue kan wanita penghibur. Hai. Ing, lu ngapa sih? Lu melongo aja dari tadi. Ada apaan sih emang? Curhat dong sama gue. Siapa tahu gue bisa ngasih masukan. Apa lu yang gue masukin? Hai. Dah, kagak disautin juga ya. Ing, Toing, lu kesurupan setan ngeden, Ing. Kalau ada masalah, ngomong aja, Ing. Jangan dipendem aja. Ntar masih muda, udah gila lu. Hentikan. Dah, ada biji kuaci lagi. Hentikan Bu Mali. Jangan nodai Mang Toing. Kiong Sawa, siapa yang mau nodai? Itu bisa lu pegang-pegang Mang Toing. Gue lagi menghibur Toing, Meng. Soalnya dari tadi dia melongo aja. Gue takut dia kesambet. Kalian mau macam-macam. Mang Toing, nyebut Mang, nyebut. Emang apa sih, Meng? Gara-garanya? Pasti gara-gara cinta ya? Kayaknya sih, Po. Makanya gue gak mau main cinta-cintaan lagi, Meng. Udah trauma gue. Lagian, Bajing mah kagak diajak main cinta-cintaan, Po. Hihi, gue karungin lo. Udah, ini Toing gimana, Meng? Dari tadi diem aja. Gimana ini ya? Mang Toing, nyebut Mang, nyebut. Dari tadi orang disuruh nyebut-nyebut mulu. Udah sana, panggil Pak Ustadz, Meng. Siapa tahu ntar dikasih air sama dia. Ya udah, saya panggil Pak Ustadz dulu, Pak. Udah cepetan sana, keburu gue hilap nih. Iya. Alhamdulillah, udah sembuh gua. Agak lagi dah gua tidur di kamar mayat. Gara-gara suster ngepot, gua jadi meriang. Wer. Apanya? Wer, pasar. Waduh, baru juga enakan. Udah suruh ke pasar aja gua. Dia. Aduh. Tadi perasaan udah seger loh. Udah mandi pagi-pagi. Aduh, Doer masih meriangnya. Gara-gara mandi kali Doer. Meriang lagi nih, Nya. Aduh. Terus siapa nih ke pasar? Sarimin aja, Nya. Suruh ke pasar. Sarimin siapa? Topeng monyetnya. Sarimin pergi ke pasar. Iya. Gue gibang loh. Orang tua lagi dibecandain. Jangan serius-seriusnya, ntar cepet bebanan. Itu lu seger ayo. Iya lupa. Aduh. Assalamualaikum. Nya. Doer. Waalaikumsalam. Kayak suaranya Kauk tuh ya. Pas banget dah. Gue suruh Kauk aja dah ke pasar. Iya, Nya. Kauk aja suruh. Kalau Doer kagak sakit mah, Doer yang jalan ke pasar. Banyak-banyak lu, Wer. Acting gue bagus juga ya, kayak aktor Hollywood. Pas banget lu kesini, Uk. Doer adanya. Doer masih meriang. Uk, ke pasar kita beliin babalo ikan piranha. Babalo pengen sembur ikan piranha, Uk. Ya ilah, kau mau jalan-jalan sama Renjaninya. Mau bulan madu ke puncak. Terus lu ngapain kesini? Mau minjem helm sama Doer. Udah lu ke pasar dulu, ntar baru minjem helm. Ya ilah. Udah mulai berani nolak nih. Kau, walaupun gue materi lu, tapi gue tetep mama, paham dah lu? Iya, siapa yang ngata bapak-bapak? Udah cepetan beliin sono.
Ya udah sini duitnya. Udah pakai duit lu dulu, ntar malam takbiran gue ganti. Masih lamanya malam takbiran. Udah cepetan beli dulu. Iya. Nyesel banget gue kesini. Apa lu kata, Uk? Kagak itunya. Doer bibirnya kayak makibau. Ya udah, kau beliin dulu dah. Nah gitu dong, anak harus nurut sama orang tuanya. Hehehe. Memang gejala awalnya kenapa Najimeng? Kagak tahu Tad, tiba-tiba Mang Toing diem aja. Diajak ngomong kagak jawabin. Sepertinya dia terkena virus. Virus apaan Tad? Virus cinta. Sungguh terluka. Udah, bacain apaan ke Tad, biar sadar. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Apa Tad? Setelah dilihat, diraba, diterawang, tidak ada aura-aura negatif di dalam diri Natoing. Terus adanya aura apaan Tad? Yang ada hanya aura kasih. Ya dah, bercanda mulu Ustaz. Maaf Najimeng, kalau seperti ini saya tidak bisa menyembuhkan. Sebaiknya kita bawa ke dokter cinta, karena Natoing terdampak virus cinta stadium 6. Dokter cinta di mana adanya Tad? Mana saya tahu. Wah, abangnya Bila nelpon. Iya, halo bang. Oh, Bila udah mau berangkat. Yaudah saya ke rumah bang. Wah, dia langsung pergi aja. Itulah virus cinta. Kadang di luar nurul dan tidak masuk akmal. Najimeng sebaiknya ikuti Natoing. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena virus cinta sangat-sangat berbahaya. Iya Tad. Mang, tungguin Mang. Jatuh cinta boleh saja, asal jangan berlebihan. Karena apapun yang berlebihan itu tidak baik. Sungguh terbuai. Kamu yang sabar ya, Ing. Ini demi kebaikan Bella. Mudah-mudahan pengobatannya bisa lebih cepat. Iya bang, semoga ingatan Bella bisa balik lagi dah. Ya udah kalau gitu saya berangkat dulu ya. Iya bang. Ya sabar ya Mang Toing. Saya paham apa yang Mang Toing rasain. Udah jangan nangis Mang. Semua manusia pasti pernah sedih. Saya aja pernah sedih Mang. Kaki gue lo injek Meng. Sorry Mang, sorry. Yang selalu ada. Ya Tuhan, kalau memang dia jodohku, dekatkanlah ya Tuhan. Tapi kalau memang dia bukan jodohku, saya mohon dia jodoh saya ya Tuhan.